Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugas pengabdiannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai kriteria atau kategori honorer yang pasti diangkat tanpa tes dan yang tidak bisa diangkat ya. Nah, Anda seperti kriteria yang mana ya, kategori yang mana? Nah, mari kita simak ya. Inilah kategori honorer yang pasti diangkat tanpa tes maupun yang tidak akan diangkat ya, atau tidak sesuai dengan kategori. Baik, mari kita simak bersama ya. Semoga informasi ini bisa menambah ketenangan bagi Bapak Ibu sahabat honorer. Mari kita simak bersama. Inilah kategori honorer yang pasti diangkat tanpa tes. Nah, dari Lengkong ayobandung.com, kabar gembira untuk para tenaga honorer. Pasalnya Undang-Undang ASN yang digadang-gadang akan menjadi penyelamat mereka telah disahkan. Nah, ini ya untuk Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang nomor 20 ya tahun 2023 ini tentang ASN. Ini sudah ada sudah disahkan dan menjadi payung hukum ya. Maka untuk honorer akan ada kepastian ya untuk diangkat. Dalam undang-undang tersebut ya, Undang-Undang nomor 20, tertuang nasib tenaga honorer mulai dari status dan penghargaan yang didapat. Ternyata tidak semua tenaga honorer diangkat menjadi P3K, baik itu paruh waktu maupun penuh waktu atau full time. Kabar ini pasti membuat para honorer tidak tenang. Ini kategori tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K. Nah, ini yang tidak bisa diangkat ini seperti apa? 1, sudah memasuki masa usia pensiun ya. Jadi sudah mendekati, jadi di atas 46 ya. Honorer kategori ini sudah pasti tidak akan diangkat menjadi P3K. Adapun usia pensiun P3K adalah 58 tahun. Nah, ini maaf Bapak Ibu ya, sahabat honorer yang sudah mendekati 58 tahun, kemungkinan ini tidak akan diangkat ya. Yang kedua, tidak aktif selama 3 bulan atau lebih sudah dapat dipastikan tidak bisa diangkat jadi P3K. Nah, ini yang tadinya sudah honorer tapi misalnya berhenti ya atau istirahat 3 bulan ya atau lebih, itu tidak akan diangkat jadi P3K. 3, memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Ya, kategori ini tidak mungkin diangkat jadi P3K karena untuk jadi ASN harus disiplin ya. Nah, adapun 6 kategori tenaga honorer yang pasti diangkat tanpa tes adalah ini yang tanpa tes ya. 1, tenaga honorer yang bertugas di bidang fungsional. Nah, ini di bidang fungsional. Yang kedua, tenaga honorer yang bertugas di bidang administratif. 3, tenaga honorer yang bertugas di bidang pendidikan. Nah, ini guru terutama ya. Tentu saja ini udah pasti diangkat ini.
Tenaga honorer yang bertugas di bidang kesehatan, nah kesehatan, pendidikan, administratif ya. Kemudian tenaga honorer yang bertugas di bidang penelitian, nah ini. Dan keenam, kategori tenaga honorer yang bertugas di bidang pertanian. Nah ini dari 6 kategori ini sangat dibutuhkan sekali ya, sehingga bisa diangkat menjadi P3K. Untuk 6 kategori tenaga honorer ini selain diangkat tanpa tes, mereka juga akan mendapatkan 7 penghargaan dari Presiden Jokowi. Penghargaan tersebut adalah sebagai berikut. Penghasilan berupa gaji atau upah ya. Yaitu PNS dan P3K akan menerima gaji atau upah sesuai dengan pangkat dan jabatan dengan kenaikan gaji sebesar 8% pada tahun 2024. 2. Penghargaan yang bersifat motivasi. Penghargaan motivasi baik finansial maupun non-finansial diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan dedikasi PNS dan P3K. Yang ketiga, penghargaannya adalah tunjangan dan fasilitas. Tenaga honorer yang diangkat langsung menjadi ASN akan mendapatkan tunjangan dan fasilitas berbentuk tunjangan dan fasilitas jabatan dan individu. 4. Jaminan sosial. Nah ini jaminan sosial. Tenaga honorer yang diangkat langsung menjadi ASN akan mendapatkan jaminan sosial yang berbentuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Yang kelima adalah lingkungan kerja. Nah ini penghargaannya adalah tenaga honorer yang diangkat langsung menjadi ASN akan mendapatkan lingkungan kerja yang sehat, baik secara fisik maupun non-fisik. 6. Pengembangan diri. Tenaga honorer yang diangkat langsung menjadi ASN akan mendapatkan pengembangan diri berbentuk pengembangan talenta, karir, dan kompetensi untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN. 7. Bantuan hukum. Yang terakhir, Presiden Jokowi akan membantu tenaga honorer yang diangkat langsung sebagai ASN dalam bantuan hukum berbentuk litigasi maupun non-litigasi. Nah, demikian ya Bapak Ibu informasi mengenai kategori honorer yang akan diangkat tanpa tes. Kemudian ada fasilitas atau hadiah yang disampaikan oleh Presiden ya melalui undang-undang ini. Di antaranya tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian tadi juga dijelaskan mengenai tenaga honorer yang tidak mungkin akan diangkat ya P3K karena sudah memenuhi ya ataupun sudah tidak sesuai dengan ketentuan ya untuk diangkat menjadi P3K. Baik Bapak Ibu sahabat honorer, demikian ya ulasan mengenai kriteria atau kategori honorer yang akan diangkat tanpa tes, kategori honorer yang tidak mungkin akan diangkat ya jadi P3K, maupun kita sudah bahas mengenai jaminan atau penghargaan ataupun kesejahteraan yang akan diberikan ya bila mana honorer diangkat menjadi ASN P3K. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.